Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang hak kepemilikan kekayaan dalam politik ekonomi Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan untuk pemateri pertama untuk menjelaskan tentang pendahuluan makalah kami yaitu hak kepemilikan kekayaan dalam politik ekonomi Islam. Silakan untuk Lailimah Dalina Sani selaku pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pendahuluan. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta dan juga benda. Kepemilikan oleh manusia hanya relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengolah dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Dalam Al-Quran, hal ini sudah dijelaskan pada firman-Nya, yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan dari hartanya mendapatkan pahala yang besar. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Kepemilikan dalam syariat Islam, yaitu penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum, kecuali harta yang telah disiapkan untuk kepentingan umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemateri yang pertama. Lanjut untuk pemateri kedua untuk menjelaskan materinya tentang konsep kekayaan dalam sistem dan dari berbagai sistemnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kepemilikan dari berbagai sistem. Jadi secara umum hak milik atau kepemilikan suatu harta itu ada dua macam. Yang pertama ada hak milik pribadi dan yang kedua ada hak milik umum. Hak milik pribadi ini memperoleh suatu harta dari dengan cara yang halal melalui kemampuannya, kemahirannya dan tenaganya sendiri, serta menggunakan harta tersebut dengan cara-cara yang baik dan halal untuk digunakan kepada suatu hal-hal yang bermanfaat. Sedangkan hak milik umum, pada dasarnya semua benda yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk manusia dan harus digunakan sebaik-baiknya, serta harus didistribusikan secara adil dalam sebuah masyarakat. Di dalam syariat Islam, harta kekayaan ini memiliki ketentuan-ketentuan. Antara lain yang pertama, kepemilikan suatu harta itu kepemilikan suatu harta yang secara sah harus diakui secara hukum yang berlaku di dalam negaranya tersebut. Dan yang kedua, tidak merugikan orang lain. Artinya, harta tersebut tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain karena itu dapat menyebabkan serta mendatangkan kemudaratan bagi pemiliknya sendiri. Dan yang ketiga, penggunaan harta tersebut harus seimbang. Artinya, tidak boleh boros dan tidak boleh kikir. Dan yang keempat itu individu dalam memperoleh harta tersebut tidak boleh melakukan perbuatan riba, perjudian, penipuan, dan menimbun harta tersebut. Konsep kepemilikan harta perspektif ekonomi syariah adalah diakuinya hak milik individu dan hak milik umum, di mana kedua hak tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu,
Manusia tidak mempunyai hak untuk menguasai suatu hal tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dalam hal ini, manusia dilarang melakukan penindasan terhadap hak-hak orang lain melalui harta yang dimilikinya, karena di dalam hartanya itu terdapat hak-hak orang lain yang harus dipenuhi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut untuk pemateri ketiga, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan batasan-batasan kekayaan menurut ekonomi Islam. Nah, baik, intinya di sini ya, dalam setiap hak harta kita ataupun hak kecil maupun hak besar, harta kecil maupun hal besar itu ada pihak orang lain yang mempunyai kewajiban juga di dalamnya. Batasan-batasan kekayaan itu yang pertama, kita tidak boleh menjadi konsumsi yang boros atau konsumen yang boros. Dalam mengkonsumsi harta kita harus jauh dari keborosan. Karena kenapa? Itu memang dilarang dalam ekonomi Islam. Yang kedua adalah hak milik kita itu jadikan hak milik umum. Yang artinya itu seperti apa? Misalkan kita mempunyai fasilitas sumur, itu tidak boleh digunakan oleh diri sendiri, tapi jadikan hak milik umum. Gunakan fasilitasnya secara bersama masyarakat. Yang ketiga, harus ada kewajiban zakat di dalamnya. Bagi agama Islam itu memang wajib, harus ada zakat. Harta sedikit maupun besar itu harus ada zakatnya, gitu. Jadi di sini dalam setiap harta yang kita miliki itu semuanya ada batasan, dan itu juga harus sesuai dengan apa yang diatur dalam Islam. Yang selanjutnya itu adalah mekanisme pengelolaannya sesuai dengan syariah. Jadi kita dalam mengelola harta kita itu harus dengan sesuai syariah. Tidak boleh ada di sana ada hal riba ataupun memanajemennya ada penimbunan atau penipuan atau kita melakukan hal-hal riba di dalamnya di sana. Gitu. Untuk yang terakhir, membatasi kepemilikan. Jadi artinya di sini kita tidak boleh rakus. Yang sekarang kita sudah punya rumah, maunya pengen mobil, maunya sudah punya mobil, maunya beli emas, itu tidak boleh. Harus ada batasan-batasan sendiri dalam ekonomi Islam. Jadi harta yang kita miliki itu semuanya ada hak orang lain di sana. Jadi intinya digarisbawahi, setiap harta yang kita miliki sedikit maupun banyak itu harus ada batasan-batasan yang diatur dalam ekonomi Islam. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dalam materi ini. Untuk kelompok 3 cukup sampai di sini presentasinya, dan untuk teman-teman kelas SD kita ketemu di hari Jumat pagi jam 7.30 kita sharing bersama, tanya jawab bersama. Jadi yang tidak mengerti atau kurang paham atau di Zoom-nya kurang jelas, kita nanti sharing atau tanya jawab di WA group ya, karena memang kita kuliahnya daring. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.